Ke di kampung tu berdadah ayam bagi Pak. Berdadah ayam, berdabi ayam. Ya kan? Tu pindahan penyakit ke ayam. Ya kan? Kadang-kadang aneh Pak. Salah ayam tu kok dipindah lo penyakit kan. Mengalau dipindahan itu picayo lah Pak, ayam pindahan penyakit ke ayam tu. Yang ambunya kan ayam tu berdabi ayam tu. Tu dibukuli, oh kiranya ada putih di katiaknya, siko kane maknya kan memang ayam putih katiaknya model tu. Mengalau tak ada lu pokoknya penyakit awak lah tu. Sebenarnya orang-orang kok dibodohi je Pak nama itu. Nah, tu bagi bare, bagi piti. Hasilnya haram tu. Ya. Nah, termasuk terakhir yang haram itu adalah ya dari hasil perjudian. Misal gini, hasil perjudian itu, ini banyak contohnya ya. Misalnya Pak punya kolam pancingan, yang bayar yang mancing bayar set itu haram tuh Pak. Tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Al-Maidah ayat yang ke-62. Kita baca ayatnya. Surat Al-Maidah ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwan wa aklihimus suhta labi sama kanu yakmalun. Dan engkau lihat sebahagian besar dari mereka orang-orang yang bersegera dalam dosa dan selalu menciptakan permusuhan, dan mereka suka makan harta haram, dan sungguh teramat buruk apa yang mereka perbuat. Itu artinya surat Al-Maidah ayat yang ke-62. Jadi di ayat ini Allah menyebutkan perbuatan yang Allah sebut seburuk-buruk perbuatan. Ya, labisa makanu yakmalun, seburuk-buruk perbuatan. Apa itu perbuatan yang paling buruk? Ya, pertama bersegera dalam dosa. Ya. Jadi ada orang-orang yang kalau berbuat dosa mereka bersegera. Ada orang Bapak Ibu kalau soal dosa kok capek. Ya. Kalau dibuat konser musik tuh paling dulu tiba. Ya di mungkul duduk. Ya. Kalau ada pengajian kudian tiba. Ya di belakang duduk. Ada yang begitu kan. Ada manusia nih Bapak Ibu kalau soal dosa kok paling dulu. Ya tuh paling dulu kalau soal dosa kok Pak. Antri di mungko tuh. Ada manusia yang seburuk-buruk manusia tuh yang bersegera dalam dosa kata Allah. Dan mereka selalu menciptakan permusuhan. Ini seburuk-buruk pekerjaan ya Ibu. Ada orang yang memang hobi menciptakan permusuhan. Ya, dimanyui duit madu-adu orang segera yo. Sehingga orang siko bercakap, itu hobinya begitu. Pokoknya bercakap orang tu bahagia gitu. Ini dibuat jadi konten Pak. Jadi konten madu-adu orang kerjanya. Bagaimana tercipta permusuhan dan saling membenci. Ada konten yang hanya untuk menciptakan permusuhan dan kebencian. Ya. Itu seburuk-buruk perbuatan itu. Nah yang ketiga, memakan harta haram. Ini seburuk-buruk perbuatan. Nah kita akan bahas yang ketiga ini. Ya, salah satu perbuatan yang terburuk dari yang tiga itu, wa aklihim as-suhta, memakan harta haram. Jadi makan harta haram ini Bapak Ibu seburuk-buruk perbuatan dunia akhirat.
Makanya salah satu bentuk buruknya makan harta haram itu dalam hadis Muaz bin Jabal. Jadi Nabi pernah ditanya, ini dikutip oleh Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan surat An-Naba ayat 18. Nabi ditanya oleh Muaz, "Ya Rasulullah, ara'aita qala Allah Ta'ala yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja." Ya Rasulullah, apa maksudnya Allah berkata ketika ditiup sangkakala nanti kamu datang berkelompok-kelompok. Ini Al-Quran sebut begitu tuh, An-Naba 18. Di hari ditiup sangkakala nanti kamu datang berkelompok-kelompok. Apa maksud berkelompok-kelompok itu ya Rasulullah? Maka Nabi menangis. Ya, lama Nabi menangis. Ya, maka Nabi menangis. Pak, kesana lewatnya Pak. Ya. Maka Nabi menangis, ya. Lama Nabi menangis. Setelah Nabi reda tangisnya, maka Nabi berkata kepada Muaz, "Sungguh engkau bertanya perkara yang sangat dahsyat." Kata Nabi begitu. Ketahuilah Muaz, maksud berkelompok-kelompok itu nanti setelah di hari kiamat ditiup sangkakala kedua, semua manusia berbangkit, umatku akan dibagi ke 10 kelompok yang dipisah dari satu kelompok yang akan ke sorga. Jadi yang satu kelompok ini yang mayoritas ini akan ke sorga, tapi ada 10 kelompok di luar yang itu seburuk-buruk keadaan. Hingga kata Nabi, wabaddala suarahum, hingga bentuk mereka pun diubah oleh Allah. 10 kelompok ini. Satu di antaranya kata Nabi, faminhum ala suratil khanazir. Satu kelompok dari umatku akan diubah wajahnya seperti babi. Dan itu seburuk-buruk keadaan nanti. Memang begitu kata Nabi. Ala suratil khanazir, dalam rupa babi. Lalu Nabi kasih penjelasan ketika ditanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Kata Nabi, ahlus suhti wal haram, yang di dunia mereka suka makan harta haram. Nah, itu buktinya makan harta haram itu seburuk-buruk kegiatan perbuatan. Sampai nanti di hari berbangkit pun, ini belum ke neraka Bapak Ibu. Belum dihisap ini. Masih berdiri di padang mahsyar itu 50.000 tahun, bentuknya pun sudah diubah oleh Allah. Itu seburuk-buruk keadaan. Kata Nabi begitu. Nah, karena itu kita akan bahas apa saja bentuk-bentuk harta haram nih, Ibu. Makan harta haram ini apa aja bentuknya, supaya kita selamat, jangan mendekat. Karena itu buruk dunia akhirat. Nah, pertama, harta haram itu, memakan harta haram itu adalah harta yang didapatkan dari hasil mencuri, merampok, korupsi, menipu, curang, sejenisnya lah. Itu harta haram tuh. Jangan pernah menyentuh yang begitu. Makanya begini Ibu, ya, bukti bahwa mencuri, merampok, menipu, curang itu seburuk-buruk perbuatan. Dalam surah Al-Maidah ayat 38. Ini contohnya ya, di dunia ini buruk perbuatan itu. Kata Allah di Al-Maidah 38, wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki atau perempuan, kalau dia mencuri, potonglah tangan mereka. Berarti ini buruk nih Ibu. Hingga yang mencuri, kata Nabi, potong tangannya. Di dunia itu menunjukkan buruknya perbuatan mencuri, itu merampok, ya, korupsi, potong tangan. Ya, walaupun ada ambang batas minimal dalam hadis Aisyah, hadis riwayat Bukhari disebutkan tuqta'u al-yadu fi rubu'i dinar. Kata Nabi, ya, seorang mencuri dipotong tangannya jika mencurinya 1/4 dinar. 1/4 dinar itu 1 gram emas. Jadi kalau ada orang mencuri senilai 1 gram emas, berapa emas 1 gram sekarang? 2 juta. 1 gram. 1 gram mungkin sekitar 2,5 juta lah. Jadi kalau ada orang mencuri senilai 2,5 juta, potong tangannya. Ya, 1 gram. Kalau ada orang mencuri 1 gram emas, nih nisab namanya ini, ambang batas minimal, potong tangan. Jadi kalau ada orang mencuri 1 gram emas, potong tangannya.
Ini 1 gram ibu, apalagi 70 kilo. Ada tuh yang merampok 70 kilogram dah. Ya, di pangan rancaknya tuh. Memang begitulah. Jadi itu buruknya mencuri itu. 1 gram mencuri 1/4 dinar, kata Nabi, potong tangannya. Allah sebut begitu. Ini menunjukkan buruknya perbuatan mencuri itu. Bapak Ibu kalau baca misalnya di surat Al-Maidah juga ya ayat 33, itu orang-orang yang mengganggu harta orang. Allah sebut dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Coba orang memerangi Allah itu maksud orang mengganggu harta orang. Mengambil, mencerampok, mencuri, begal apa segala macam. Kata Allah, innama jazaa'ul lazina yuharibunallaha wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan. Jadi kalau ada orang mencuri, maka hukumannya ada 4. Ada 4 jenis hukumannya. Pertama kata Allah, an yuqattalu. Kalau dia mencuri tapi gagal, tapi pemilik harta mati oleh dia. Misalnya tas ibu mau dirampok orang, melawan ibu. Ibu sarang naik kendaraan buat tas. Ibu pacian tas ibu tuh, nyomelo tas, jatuh ibu, mati. Tapi tas tidak jadi dapat dia loh. Gagal dia mencuri. Kata Allah, orang itu wajib dibunuh. Orang itu wajib dibunuh karena dia membunuh. Au yusallabu, kalau dia berhasil membawa tas ibu mati. Misalnya itu, dia rampoknya ibu, nyelot tas ibu melawan, mati ibu jatuh, tas dapat dia. Berarti kan 2 kesalahannya itu, merampok dan membunuh. Kata Allah, wajib disalib orang itu. Diambil tiang, diikat di tiang itu badannya, lalu dipaku sampai mati dan busuk jasadnya di atas tiang salib itu. Berarti kan buruk kerajaan nama itu. Buruk, maka hukuman di dunia pun buruk. Jadi begal-begal tuh Pak, yang begal-begal tuh yang merampok dan membunuh, itu ya memang disalib tuh. Jadi kalau ada begal, rampok, ya kan, yang membunuh dan mengambil harta tuh kedapatan Pak, dapet orang, tuh nyobunuh orang, ini tidak apa-apa. Ya, karena kata Allah kalau ada orang begitu, harta orang diambil, orang itu dibunuhnya, salib. Ya. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Kalau dia merampok ya saja, merampok saja dan tidak membunuh ke pemilik harta. Misalnya dia merampok, pemilik harta disekap atau diikat, tapi harta diambil, begal tuh. Maka orang itu dipotong tangan dan kakinya. Begitu kata Allah tuh. Kalau ada orang begal, dia berhasil merampok harta, tapi yang pemilik harta disekapnya atau diikatnya, maka dia dipotong tangan dan kaki. Kalau dia merampok gagal, tapi rumah orang lalu buka, ketahuan, tapaki orang tuh lari, tapi rumah lah dibuka, harta tidak jadi diambil, pemilik harta pun aman, tapi dia sudah melaksanakan aksi pencurian, gagal, orang ini dibuang selamanya dari negeri itu. Katalah begitu, au yanfau minal ardi, buanglah dia selamanya dari negeri itu. Jadi perampok-perampok itu Pak tidak boleh tinggal di negeri itu. Itu perampok gagal itu. Ya. Kalau perampok yang berhasil tuh hukumnya pilihan tadi itu, dibunuh, ya, disalib, atau dipotong tangan dan kaki. Kalau perampok gagal, dibuang dari negeri itu, tidak boleh dia hidup di negeri itu lagi. Nah itu, jadi yang koruptor ibu bikin pulau terpencil, buang ke pulau itu selamanya. Yang perampok gagal aja dibuang, apalagi perampok yang berhasil. Ikut 300 triliunnya korupsi Pak. 6 tahun karena masuk penjara. Tu awak lagi makan. Dapat remisi dia sebentar, tapi kau ulangnya lagi nonton kaki saya pedoknya deh. Yang perampok gagal saja buang dari negeri itu kata Allah. Au yunfau minal ardi, buang.
Inilah menjadi bukti memang mencuri, mengambil harta orang itu seburuk-buruk perbuatan. Itu buktinya itu. Nah, mencuri ini Ibu, ini tentu banyak jenisnya. Dari yang kelas kakap sampai kelas teri ya. Dari yang kerah putih sampai kerah hitam ya. Nah, tapi pencuri itu sama kasusnya, mengambil yang bukan hak kita, itu sederhananya. Dan itu jenisnya banyak. Misal, ini misal nih. Bapak ibu dari rumah sengaja pergi mancas HP saya ke Mas Haji kok. Itu mencuri itu, Pak. Karena harus kok dibayar. Ada pergi mencolok HP saya kemari Pak, pergi mancas HP saya. Itu mencuri itu, Pak. Mencuri itu. Ya. Kecuali apa kamari pergi ibadah. Pergi ibadah kamari itu habis baterai HP, memang disediakan untuk jamaah yang ibadah. Misalnya ambo kini ceramah mandi kini kok habis baterai ambo kadang cuma tadi ceramah ambo ada sebagian di situ cas lu. Ambo kontaknya takmir ya boleh karena masjid menyediakan fasilitas untuk ibadah. Ibu dari rumah sengaja pergi mancas HP saya kamari. Mencuri itu, Pak. Tu baca roh Ustaz, bayar tu kotak amal tu. Bayar harus tu. Ya Pak, kau nak mencuri Pak. Haram tu yang masuk ke HP kita tu haram tu Pak. Beko gunakan, beko masuk bisnis kemari, haram hasilnya beko tu Pak. Kan haram di situ. Bayar bersedekah lah. Maka kalau ada apa-apa ibu mancas HP di Mas Haji kau, bayarlah. Bayar. Jangan tak dibayar. Kalau tak haram nanti Pak. Kalau dibayar di situ. Nah, kecuali mungkin yang Ustadz Garim tinggal di Mas Haji itu mancas HP, memang itu haknya. Kurang kamarnya mancas. Nah, itu haknya tu Ustadz Garim kok takut tu mancas HP sih kok beko. Ya setiap mancas HP lah bayi panjang saya. Kalau itulah itu include ya tu pasal semua kegiatan yang terkait dengan takmir, itu haknya memang dipakai, silakan. Kan dia mesti ada wifi gratis kok. Tapi itu kan untuk subuh semak surau. Ibu-ibu kamari sengaja pergi ambil wifi tu saya. Mencilok tu mah. Ibu dah masuk semak surau lo tu. Enak. Ya memang begitulah, hati-hati wak jauh ratu haram kau ibu. Nyo sepele bantu tapi nyo bergabung ke ratu wak jadi haramnya. Nyo kalau yang haram kau masuk ke yang halal ibu, nyo habis yang halal tinyo ikut tu mah. Sama je kecok orang susu sebelangu rusak dan nilai setitik tu. Hati-hati jual tu haram tu Pak. Ya, makanya apa-apa ibu jangan sengaja pergi mancas HP di rumah kamari. Kalau yo bayar. Bayar. Kan ada masjid-masjid tu ibu ya. Ada di luar tu chargernya tu Pak. Baterainya tu apa namanya tu sampai colokan tu. Apa kalau singgah di Mas Haji tu, nak mencolok di situ, sebelum berangkat bayarlah, sedekahlah. Untuk niatkan pembayaran listrik tu. Gitu. Kau nak mencuri? Atau apa-apa ibu sengaja pergi mandi saya ke Mas Haji kau Pak. Mencilok tu mah. Nya air tu, bayi tu mah. Pada apa bayi tu? Ya, sengaja pergi mandi saya ke Mas Haji Pak. Ya. Saya mati lampu rumah, mati dia listrik rumah, sanyo dia. Tu pergi mandi ke Mas Haji kau. Tak boleh tu Pak. Samanya tu. Kecuali awak pergi ke Mas Haji, pergi solat mau diambo kau pergi beribadah ke Mas Haji kau tu sasak buang air ambo. Memang tu hak. Memang jamaah tu itu gunanya. Ikut dari rumah pergi mandi saya kemari. Ya. Tiap hari tu. Tu baca dulu Ustaz, bayar setiap mandi. Kan air itu dibayar. Ada pernah kejadian ibu. Jadi ibuku punya rumah kos. Rumah kos, banyak anak kosnya. WC kamar mandi cik dah dua lahnya. Kebetulannya dakik ya Mas Haji kosannya tu. Sehingga anak-anak kalau ke Mas Haji saya tu hari pergi semua pergi mandi pergi buang air. Tu haramnya ambil piti kos tu mah. Piti kos tu haram tu ibu. Karena nya tak menyediakan fasilitas ke Mas Haji. Piti kos tu inyo. Haram tu. Supaya halal bayar. Berapa air terpakai, berapa untuk sedot WC-nya bayar.
Ya memang begitu. Kalau dah haram tu Pak Ibu, jangan anggap remeh tu. Oh, mentang-mentang kau masjid, tak, masjid menyediakan fasilitas untuk konteks ibadah. Kecuali nyo kamari pergi solat, sasak buang air, payahlah. Ya. Tapi kalau dari rumah sengaja untuk kamari saya buang air, bayar. Kena air kau dibayar. Makanya bapak-bapak ibu-ibu kalau pai akan awak kalau di jalan kan sesak buang air bagi itu. Cari masjid kan? Bayar tu ibu. Jangan tak dibayar. Bayar tu. Kanonyo sedot WC bayi. Air bayi. Ibu dah pergi semayang ke situ, ibu pergi buang air saya nyo. Bayar, memang begitu, bayar. Nyo ringan bantu ibu tapi jangan anggap sepele tu. Makan harta haram tu nyo tak memakan je ibu. Menggunakan yang hasil yang tak hak. Tu tak hak lah tu. Ya. Termasuk harta haram tu ibu membebani pajak ke pembeli. Tu haram tu. Ibu menggali makanan tu pajak, orang beli makanan ibu bayar pajak. Ibu wajib bayar pajak ibu pengusaha. Tak bisa mencuri harta orang dia tu. Orang membeli makanannya, mangga dia ambil pajak di orang tu. Baliklah besok tu, dah seburuk-buruk harta tu. Kalau pajak tu pengusaha yang bayar, awak dapat hasil pajak penghasilan. Tu orang membeli apa? Beli minuman 3.000 tu, kali 3.000 matui. Matui tu kebayar pajak. 10%. Tu merampok harta ambo nama tu. Memang begitulah merampok tu, Pak. Ndak hak awak lah tu. Ya. Kecuali negara tu lain soal lah. Di presiden tanggung jawab. Ibu pengusaha rumah makan. Ibu kan wajib bayar pajak. Pajak tu diambilkan dari pembeli. Setiap orang beli makanan, itu yang tak boleh. Haram. Harta haram tu. Kalau belanja aman lah awak besok timur balik rato awak. Nya baliklah balik. Kan ibu bayar pajak sebagai pedagang. Nah, pajak itu ibu pungut dari pembeli. Dari laba yang mana? Yang pengusaha tadi bayar pajak dari mana? Ikan haratu orang tadi tu, pembeli tu nyambil tu. Haram, tak bisa. Mana haratu orang diambil, orang bali 3.000 tu bayar 3.000 matui. Besok tiong-tiong lah di akhirat besok. Panjanglah urusan itu. Tanya kami mati satu beko tu mah. Jawab lah. Ibunya bersidang zut dia bu. Ada makanya pengadilan. Tu makanya Allah tu ahkamul hakimin, hakim yang paling adil. Ada pengadilan. Tak ada cerita ndaknya Pak. Makanya kalau ada babu yang pengusaha rumah makan, jangan pernah kita membayar pajak dari apa yang kita ambil dari konsumen, dari pelanggan. Kita bayar dengan harta kita sendiri kalau memang kewajiban kita. Kecuali yang dibayar pajak oleh pembeli, kau negara yang mengambil dakwah loh. Kalau negara yang mengambil itu urusan negara lah beko. Iko masuk ke haratu ibu, itu masalahnya iko. Ndak kalau nyo bayar masuk ndak ke haratu ibu. Nyo bayar minuman 3.000. Ya kan? Karena 3.500. Ke haratu ibu ndak masuknya yang matu itu. Kalau ndak aman lah. Ini masuk ke haratu ibu. Ndak ke piti ibu masuknya ya, ke laci piti ibu masuknya ya. Iya kan sebagai pedagang. Kalau harga tinggi itu lain soal. Tu yang penting suka sama suka, tak ada penipuan. Ini pajak. Ibu bayar pajak. Tapi pajak yang ibu bayarkan itu dari pembeli. Berarti ibu mengambil arah tu orang tu secara zalim tu. Ya, nanti di akhirat selesaikanlah. Ya tu. Tapi nanti ada pengadilan. Itu tidak boleh tu. Termasuk ibu-ibu atau apa-apa kalau yang di operator tu menghanguskan kuota orang yang tidak terpakai itu merampok tu. Orang sudah balik kuota sebulan, tidak habis dinya lah. Tu buat percampaan dia awak. Bambi dia awak.
Haram tu. Nyambil balik kuota 35 giga, 5 balik giga habisnya. Habis sebulan, tu hilang saja leh. Merampok tu. Nyambil merampok tu. Ia ndak habis orang tersalah bilok habis tadinya. Ibu balik makan, tu dak habis dah. Nyambil orang rumah makan balik tu. Ndaklah buatlah pulang, besok makanlah besok, seminggu lagi makanlah kalau tak ada. Mana kuota orang campaan, mana kuota orang diambil dipotong. Hati-hati Pak Ibu tu. Yang operator tu bara juta, bara orang yang dizalimi haratonya mereka tu Pak. Iya? Ya. Nah. Hah? Menipu. Sama kerjasama dalam dosa. Jangan curang namanya itu. Awak membantunya dalam membuat mencuri itu. Bala dah jual balik kalau itu. Orang menggali begitu. Nah, termasuk memakan harta tu, ibu misalnya di luar pagar, di pinggir jalan tu kan tak tanah ibu tu. Tanah ibu pagar ke dalam. Yang jalan tak tanah ibu tu. Ibu tanam kunyi sarai. Lalu ibu masak. Itu gula ibu tu haram tu. Hah? Halal, tapi yang bersebelahan sama awak halal apaan? Tak ada, pokoknya itu tak tanah ibu. Ibu tanam di tanah ibu. Itu tanah orang. Jalan tu tanah orang tak punya, tak hak ibu. Walaupun di mungkur rumah ibu, tapi bukan milik ibu. Ibu tanam di bibir jalan tu. Kunyi, sarai, lengkue. Lalu ibu ambil tutup memasak. Gula ibu tu haram ikut tu. Hah? Yang jalan bukan punya ibu. Kalau itu bersama, Hah? supaya dia ambil orang. Tak bisa. Kecuali gini. Memang kau pasum. Pasum misalnya kan. Fasilitas umum kau. Lalu bermusyawarah lah awak warga, awak tanam mesti kau ya. Kau ambil sambil lah saya yang butuh, tak apa-apa. Hasil musyawarah. Sang ngambil orang. Ya memang tu tanah orang, tak tanah awak, kalau berang awak. Ya tanah pasum tu tanah orang banyak. Tak boleh buat ambil seorang loh. Anda apa mau ambil lah? Anda dapat ambil, alhamdulillah laman lah awak. Yang beda ibu ambil seorang. Kalau awak ada satu ambil dah pak. Ibu ambil seorang. Nyot tumbuh di tanah umum, ibu ambil surang, itu mencilok tadi itu yang merampok namanya. Ya misalnya gini, ini tak pasum nih lapangannya nih pasum nih, lalu kita bersepakat warga, karena ini kan milik warga, buat tanam di situ ya, kok sayu-sayu, kalau mungkin apa bumbu-bumbu, tapi ini siapapun ambil lah, ya tak apa-apa. Yang tak boleh di bibir jalan tu ibu tanam saja surang, tu ibu ambil surang buat makan surang. Kalau bunga tak apa-apa. Ikut kunyi, sarai. Ini disuruh ambil, siapa yang perlu boleh ambil. Musyawarah tak dengan warga awak? Boleh. Musyawarah silakan. Yang ini ibu tanam saya tu ibu mau menikmati hasil surang. Kadang kerambi ya tanam bagainya, makan kerambi tapi jalan tu haram tu. Ya tu. Nah, ibu kalau halal di tanah ibu, di tanah orang malah ibu boleh tu. Biasanya tanah kosong. Walaupun tanah kosong tanah ibu nak. Tapi kan diizinkan. Izin lain soal. Kalau ibu cor banda tu, kan tak tubur situ nama tu. Tu ibu tanam jopot alat tanah tu tanah ibu nama itu. Ya tapi di tanah orang. Kalau bertetangga, bangunan. Di jalan tadi, pinggir jalan tadi. Bangunan itu lebih kita di tepi jalan. Bagaimana? Nyambil bibir jalan. Ya. Merampok. Misalnya oto panjang. Rasi ngene. Nyo ambil lah bibir jalan, kau nyo pagar sampai ke bibir jalan tu merampok tu. Merampok tu pak. kalau bertetangga Pak Ustaz kan lapih ke awak apa itu tanamannya apa lah. Tak boleh awak makan, boleh awak ambil awak. Kalau yang tetangga misalnya kan nyo tanam di bati tanah. Sado buah yang ke ibu tu punya ibu tu mah. Aja biarang lo kenyo, nyo tak kelapih kenyo kau nak tutu. Kau saruk seorang dapatnya buah tak awak? Tak mau lah tu. Nah termasuk ya makan harta haram ni ibu. Misalnya ibu ya misalnya gini, saya diundang pergi beralik
ibu undang saya, Sofian Hadi dan istri. Nah, ambo bawa anak saya tuh merampok nanti tuh, haram makan tuh. Karena Sofian Hadi dan istri. Kalau keluarga ibu undang siap-siap soto kadang bawa. Pertanyaan saya, ibu mengundang dan keluarga tuh maksudnya istri kah atau semua isi rumahnya? Enggak, jale-jale Pak. Maksudnya ibu mengundang dan keluarga tu dia dan istrinya sajakah atau seluruh isi rumahnya? Kan? Keluarga tu istri pemahamnya kan? Hah? Kalau keluarga konsekuensi dia tu ada anak bagi apanya bagi? Aku nyobok soto beko. Ya kan ibu konsekuensinya itu. Konsekuensi ibu mengundang sekeluarga itu siap-siap oleh ibu menyiapkan sejumlah anggota keluarganya tu. Beko jangan naik tensi ibu beko. Satu orang membuat keluarganya 10. Jam 2 balik lebih sampai beko. Tamu banyak leh. Atu makanya undang ko bajale-jale pe ibu. Jangan awak tak bajale-jale karena gitu. Konsekuensi awak mengundang orang, awak menyediakan menu sebanyak undangan. Ibu tahu kemampuan ibu menjamu orangnya tu. Makanya bajale-jale Sofian Hadi dan istri dan keluarga. Kebanyakan di keluarga warna. Ya kalau je keluarga konsekuensi ibu siap ibu menampung seluruh keluarganya mereka. Berarti dalam pemahaman kita dan keluarga tu istri. Enggak begitu. Berdua kan? Kan itu maksud dan keluarga tu kan? Lah pemahaman umum tu. Kalau dan keluarga tu maksudnya berdua. Ibu bawa anak ibu 3, berlima, itu haram anak ibu makan nanti itu mah. Karenanya tak masuk yang dihitung dalam undangan lah. Biasanya undang kau duanya tu. Yang namanya keluarga tu istri maksudnya tu. Atau kalau istri tidak datang, mungkin dia bawa anaknya sebagai ganti, bisa jadilah. Tapi kalau ibu bawa ampe, berarti yang dua lah makan punya orangnya makan beko tu mah. Ibu-ibu jangan dibuat-buat, jangan biasa-biasa membuat anak sabalai baralik. Menciloknya beko. Ada orang sengaja membuat anak balimo pergi baralik. Onyak nyambil sate, nyambil soto, nyambil suabik sadonya. Tuan rumah lah naik tensi tu menampak tu. Bagian ibu kasihkan ke dia. Ibu jangan makan. Kalau makan cik berdua je nya. Ya 2 porsinya. Iya. Kadang amplop 20 je berampik tiba. Dah kan naik tensi beko tuan rumah dia tu. Kalau ada tu amplop beko makan berampik dah bala. Kau 20 nya ampik makan. Sadonya sanduk. Pokoknya tuan rumah sudah tu cek tensi langsung ke rumah sakit sudah balik tu beko tu. Makanya awak gini ibu, mau undang orang ku ibu jale-jale ibu. Sebab awak menyediakan menu kan sesuai orang yang awak undang, awak kemampuan awak diukur. Makanya ibu jangan biasakan mengundang dan keluarga. Sofian Hadi dan istri. Jadi jale. Jadi anak kalau dibawa, ia merampok anaknya nanti tu. Kalau menganti ibunya, Boleh kan 2 porsinya. Nya dalam pemahaman umum kau apa asalkan dasabi Sofian Hadi dan keluarga tu pasti 2 tu. 2-nya tu. Maksudnya awak je istri awak. Tuhnya tu. Tak mungkin makasih sisi rumah lah tu. Tak yakin saya tu. Kalau saya, bapak ibu nusa keluarga ambo istri ambo, apa ambo, ama ambo, anak ambo 3. Para orang tu. Mereka siap ibu tu 1 orang 8. 7, 10. Kalau waktu amplop dah mana? Kau 20-nya. 8 pergi makan ke situ. Ada malah yang kosong ibu. Jangan 20 lah, yang kosong ada yang malah. Paling tanya ibu ke orang beradik tu, amplop kosong banyak ekor tu mah. Indak bukan itu, inyo nio makan. Nio lo pergi datang, piting tak ada. Awak kalau nak tibu beko nampak dua orang tak ada lama lah. Ni beko kosong leh. Berampik tu pergi makan, amplop kosongnya. Kalau berdua masih penting, lalu masuk undangan mah ada.
Maka ibu-ibu jangan bawa-bawa anak-anak pergi beralik. Jangan biasuan. Ambo ibu kalau membawa anak isteri ambo pergi beralik tu, anak ambo tu dioto tu. Isteri ambo yang payahnya. Kalau nak isteri ambo tu dioto je anak-anak ambo seseorang pergi makan. Beku anak ambo tak masuk diundangnya lo. Tak masuk. Merampok anak saya nanti, haram dia makan tu. Makanya kata Nabi, kalau ada orang datang ke jamuan yang dia tidak diundang, dia datang sebagai perampok. Awak kalau tak diundang orang, jangan tipu walaupun dosa anak kontan. Dosa anak kontan, tak diundang, jangan tipu. Berarti nyo tak siap undang awak, tak siapnya dengan materi untuk melayani awak. Maka tak diundangnya awak. Jangan diminta kayaknya, dia tak undang, tak perlu. Ya. Yo walaupun you lupa tu tanda tak masuk awak dalam metong nama tu mah. Misalnya dia ambo kabar alik ko. Tu ibu tahu so ambo kabar alik. Ustaz ambo tak bundang, tak boleh tu. Minta diundang. Tak boleh kerana nyo nyuku kemampuannya ibu. Ibu tak nyundang bukan ada ingin aja ibu, nyo tak cukup dana untuk mengasihi orang makan banyak. Tak boleh macam tu. Nyo pasti tak kanar je masih ada diundangnya tu. Jangan awak tak diundang orang tu tibu awak walaupun lu sana awak merampok nanti tu. Pernah ada ke cerita di kampung. Awak di kampung kan kalau makan lama kau kan tak satiap waktu lu kau. Kau makan ayam bertunggu ayam sakit tu. Dah itu kalau tak awak sakit. Atau ada orang mendoa, dah itu. Ada orang mendoa dekat rumah. Tak timbaunya loh, tak diundangnya loh. Tanya ke anaknya, tak diundangnya abak orang tu. Tak. Tanya anak sadonya, tak ada loh abak. Tak diundangnya boleh. Nyo lapen ayamnya ibu, nyo alau ayam ke rumah orang tu. Nyo kaja ayam ke rumah orang tu. Tu ke rumah orang tu tanya orang tu mengapa tu. Ayam lapeh tu. Masuk lalu kami mendoa, ayolah jadilah. Masuk langsung. Itu cali nama. Ya. Jangan tak diundangnya tipu awak walaupun tetangga. Walaupun di sana. Nah termasuk ibu-ibu jangan biasa membawa cucu pergi arisan. Merampok cucu ibu nanti tu. Arisan tu ibu konsumsi sebanyak peserta. Ibu membayar satu orangnya. Ibu angkut cucu ibu ampek. Cucu ko cucu sabananya loh. Baru taidang baru nyambi dan nyambi. Orang lu makan leh. Kecek neneknya panjang cali orang. Kecek neneknya lah mak yang cek tu. Nya yo citu mah. Ya citu kau cucu ak mencilok cucu kau dah amul tu. Jangan biasa ibu bawa cucu. Kalau pergi arisan jangan bawa cucu, tak boleh. Jangan bawa anak, jangan bawa cucu. Kalau ibu bawa cucu, yang bagian ibu makan ninya. Tapi kan tak lama lah tu rumah peko lo. Kalau ndak ibu bayar. Ibu bayar, yang cucu ibu bayar. Sehingga ibu sah makan di situ, tak menciloknya lah, tak merampoknya lah. Kecuali tuan rumah yang mengecek ibu, angkut cucu ibu sado bisuaknya. Apalah, buatlah cucu sadonya kok begitu yang ngecek. Tapi kan jarang-jarang tuan rumah yang itu, karena yang namanya arisan pasti sebanyak peserta. Nah, ini bentuknya ringan ibu, tapi ibu merampok nanti ya cucu ibu di sana. Makan harta haram dia di sana nanti itu, karena dia tidak masuk bahagian yang punya hak. Yang punya hak ibu satunya, kalau tidak ibu jangan makan, yang bagian ibu kasih ke dia. Kadang namanya anak-anaknya tidak ada berpaso-paso lah ibu. Asal tiba di mungkunya tapung langsung tu mah tak cerita lah tu. Sementara yang lain ada makan itu hak orang dia ambil itu beko tu. Nah, itu di antara jenis harta haram. Ya, sesuatu yang kita peroleh dari yang bukan hak kita. Ya, apakah merampok, mencuri, ya korupsi kah, menipu kah, curang kah, ya itu haram. Nah, yang kedua, harta haram itu dapat dari hasil jual beli atau jasa yang tidak sesuai syariah. Dan itu banyak contoh-contohnya. Misal, di antaranya hadis dari Abi Mas'ud, hadis riwayat Bukhari Muslim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi wa mahril bagi wa khulwanil kahin. Ini contohnya nih. Haram nih, karena dilarang. Harta dari hasil penjualan anjing. Kalau orang menjual anjing haram.
haram. Menjual anjing itu haram. Tapi ini contoh, ya, contoh. Anjing itu najis. Maka jual beli najis haram. Harta yang dapat dari hasil jual najis itu haram. Kalau menjual najis tak boleh, haram. Salah satunya anjing. Kucing haram bukan karena najis, karena memang Nabi larang. Ya, naha Rasulullah an samanis sinwar. Kucing memang haram dijual, tak boleh. Tapi bukan karena najisnya, karena memang dia haram dijual. Kalau ini karena memang najis. Jadi semua najis haram dijual. Tolong menolong dalam dosa. Tidak boleh dijual. Ya Pak? Kalau di kampung awak punya kabau. Kabau wasino. Kan untuk perkawinannya tentu perlu kabau jantan. Ya. Jantan itu kan awak punya dosa. Haram. Dalam hadis Ibnu Umar, hadis Bukhari, itu diharamkan Nabi an asbil fahli, ya, mengambil bayaran dari perkawinan hewan. Haram. Tidak boleh. Nabi larang, hadis Sahih Bukhari. Namanya asbil fahli, membayar kawin hewan. Jadi di kampung tuh banyak tuh kabo. Iya, kabo jantan. Kan kabo jantan kau tak bariku loh kau. Kadang siku dua di kampung tu. Kabo Jawa Timur banyak tu. Tu pak kawin, setiap kawin kabo kau bayi kau pak. Haram, tak boleh jual beli sperma hewan, haram. Tak boleh. Tu bayi bercaru, ini kawin kebutuhannya. Kawin jelah. Ya dulu kecil di kampung bapak. Manga kau bayi, bawa kabo jantan kau kalau kawinnya acuknya kurui. Tak ada gitu kabo kau acuk kawin sehatnya. Ndak kawin tu makok sakitnya sama jurang orang kalau ndak ya kawin sakitnya Pak. Binatang kebutuhannya itu. Inseminasi itu kan dibalik bibitnya Pak. Ndak boleh kalau sperma diperjualbelikan. Titik. Jasanya aja bayar, berapa transportasinya. Kan ada mentari hewan menyuntik. Itu spermanya tetap ndak boleh dijual, ndak beli. Yang dibayar tuh jasa dia. Kan jarum pakai dibeli, kan dia pakai pakai ongkos minyak, ya bayarlah itu jasa. Sama aja tadi jual beli najis, misalnya anjing peralu Pak, apa di ladang beteranak peralu anjing, bisa anjing tuh dimiliki tapi tidak dibeli, jasa perawatan. Bara tahun yang merawat anjing kau 2 tahun. Bara makannya, bara kasunya, bara air susunya, bayar jasanya. Yang tidak boleh tuh dijual, dibeli. Kalau jasa boleh. Sama misalnya menjual beli kotoran sapi yang menggali bungu itu haram. Sebelum ada pupuk buatan. Ya. Itu kan pupuk kandang tuh. Iya, kalau kotoran murni itu haram dijual, kecuali lah diolah jadi pupuk kandang, lalu campuran tanah tuh, itu bukan kotoran lagi. Ini murni yang keluar dari pembuangan hewan tuh dikumpulkan, dijual sekarung sekian, haram, najis. Itu baca Rasulullah perlu Ustaz ganti jasanya. Pengumpulannya berapa, upahnya, karungnya berapa, transportasinya berapa, bayar jasa. Akadnya beda. Yang tidak boleh dibeli. Kalau dibeli akadnya jual beli. Kalau jasa enggak, jasa ganti itu. Ya. Itu makanya menggali kok enggak modal piti je loh, modal ilmu. Kalau lah dijadikan pupuk, lah ditambah dada, lah ditambah dengan tanah, itu enggak kotoran itu. Ini yang murni, yang dari pembuangan hewan tuh dikumpulkan di kandang tuh. Kan dijual orang kayak di kandang tuh Pak. Najis enggak boleh. Haram makannya tuh. Termasuk ya hasil transaksi lacur, bisa jadi menjual diri haram. Yang bukan hanya dianya, misalnya kamar hotel, pengusaha hotel, lalu disediakan jasa di situ. Itu hotel-hotel yang tidak seleksi dengan tamu yang menginap tidak suami itu haram sewa kamar tuh Pak. Haram biting itu. Kalau ada hotel tidak seleksi dengan tamu, siapa aja boleh menginap, haram.
Kenapa? Boleh jadi tidak suami istri nginap di sana, dia bayar ke dia, haram. Termasuk jasa pedukunan kata Nabi. Ada dukun-dukun membui-ambui kerja. Betul. Di kampung pakai bare. Haram tuh. Kecuali tukang ngurui. Tukang ngurui itu profesional, tu tak dukun. Yang dukun ku ambui-ambui. Kan di kampung tu berdadah ayam bagi Pak. Berdadah ayam, berdabi ayam. Ya kan? Tu pindahan penyakit ke ayam. Ya kan? Kadang-kadang aneh Pak. Salah ayam tu kok dipindah lo penyakit kan. Mengalo dipindahan penyakit kan. Ndak ada ke tu picayo lah Pak ayam pindahan penyakit ke ayam tu. Yang ambui-ambuinya kan ayam tu berdabi ayam tu. Tu dibukuli. Oh kiranya ada putih di katiaknya. Siko kane maknya kan memang ayam putih katiaknya model tu. Mengalo ndak ada rupanya penyakit awak lah tu. Cuma orang-orang kau dibodohi je pada orang itu. Tu bagi bare, bagi piti, hasilnya haram tu. Ya. Nah, termasuk terakhir yang haram itu adalah ya dari hasil perjudian. Misal gini, hasil perjudian itu, ini banyak contohnya ya. Misalnya Pak punya kolam pancingan, yang bayar yang mancing bayar set tu haram tu Pak. Atau ada sungai sih kuah, banda ada pancingan umum tu, bayar set Pak haram tu. Atau ada nampak demo tu Pak berbalikan dulu situ, tu lapar balik, ada pancing, itu haram tu, judi. Cuma orang tu memang lah Allah. Kadang-kadang buat heran Pak, ndak lah pengana orang tu Pak. Kurang pengana saya nampak Pak. Nyobalikan. Tu nyelapehan balik. Tu nyepancing balik. Hari habis, waktu habis, tenaga habis, piti habis. Apa salahnya dibalikan buat pulang masak lain makan nak lain. Akak yo memang tak berjalan nampak dan bola Pak ya tu. Yang mangga kerajo cerita tu. Ya tu. Termasuk ibu-ibu ku yang acok kuah. Awak kadang-kadang menganggap ringan tu. Ibu main bawa anak cucu ke time zone di mall. Atau nyuruh keluar boneka, jangan dibuat boneka tu haram tu, judi, atau takkan tu keluar koin, keluar apa namanya tu kartu, jadi tukar kartu tu haram tu, judi tu. Yang tak judi di time zone tu main mandi bola, ibu mandi bola, bayar kan, sekian per jam, tak dapat apa-apa kan? Kita memakai jasa namanya tu, boleh. Tapi yang boneka keluar, yang kartu keluar, lu tukar, hadiahnya dibuat pulang tu berjudi tu haram tu. Kadang anak-anak cucu dari ketik dah diajar berjudi ibu. Bang hadiah. Itu yang judi namanya, nasib-nasiban. Bakunya masuk tu ingin keluar banyak tu. Tu makuk rajin masuk koin tu, kalahnya tu. Yang namanya judi ku ada yang kalah, ada yang menang. Kecuali misalnya kan ada mobil-mobil Pak, motor masuk koin itu dipakai kan, itu 5 minit habis surang saja lah. Itu memakai jasa. Yang ada yang tombol-tombol tu diputar tekan, itu keluarnya itu judi tu. Kanunnya main namanya tu. Ini untuk mencari untung, padahal ada untung ruginya tu. Kalau membali Pak Ustaz, itu dia gini kupon-kupon. Ya orang membali tu tak kebutuhan tu supaya dapat poin, supaya dapat tercabut namanya beko. Tak boleh judi. Poinnya, saya mau beli susu, beli apa lah, dia kupon. Diundi nak? Tak, kalau tak apa-apa. Misalnya ibu nanti beri belanja nanti dapat ada bonus apa tu tak apa-apa. Makin banyak belanja anda, makin besar peluang anda menang. Itu judi itu. Sehingga orang membeli barang tak kebutuhan supaya menang. Itu tak boleh itu. Yang judi haram. Dapat poin Pak, terus ditukar dengan dapat minyak. Itu tak apa-apa, itu hadiah. Itu hadiah. Tak ada untung rugi kok. Ini untung rugi yang nasib-nasiban, al-ansab namanya. Nasib-nasiban tu judi. Tak boleh, haram. Nah, itulah, ini banyak harta haram ke ibu jenisnya. Tapi itu termasuk jual beli kata Nabi. Jual beli yang di batang haram.
Yang di sawah baru bawang di sawah baru, lobak di sawah baru, itu di Bali sawah tu haram. Di Batang tu nak boleh Pak? Haram. Misalnya durian Papua. Di Bali sabatang tu haram, dilarang Nabi. Ya. Naha Rasulullah an bai'is samarah hatta yabdu salahuha. Haram menjual buah yang di batang sebelum diturunkan, ditimbang kilo kan. Oh, daripada hilang Pak Ustaz. Tak bisa loh, haram. Ya, dalam Islam ku sesuai, kalau tidak sesuai syariat jadi haramnya. Nyen banyak orang ku tak bisa jadi dalil baik loh. Olah satu orang cerita Ustaz tak bisa, satu orang tu dalilnya baik tak bisa. Gitulah dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.